Salam hormat, kita jumpa lagi teman-teman multimedia yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Salam hormat, salam jumpa kembali. Teman-teman masih semangat terus melayani dan kali ini kita akan bahas bagaimana cara input ke software, salah satu software streaming yang kita gunakan. Memang software streaming itu ada dua, tapi yang sering saya gunakan dengan teman-teman di multimedia gereja kami itu Vmix. Jadi kita akan belajar bagaimana menginput detail tapi juga template ibadah yang kita pakai dalam pelayanan hari Minggu di gereja. Dan kita langsung saja ke debut tutorial. Pertama-tama teman-teman buka software yang biasa teman-teman pakai. Kalau saya biasa pakai software streaming yang dibuat oleh Vmix. Itu menurut saya salah satu software terbaik yang pernah dibuat oleh yang ada. Sehingga kita dari dulu memang kita pakai OBS, tapi setelah itu kita pakai Vmix dan kita langsung saja buka Vmix. Setelah terbuka, teman-teman, seperti biasa di sini sudah ada keteng di video yang ini nih kita sudah belajar tentang ini bagaimana kasih nama bagian-bagian ini. Ini semacam storyline dalam menjalankan streaming bagian sini, bagian yang ini. Terus di sini ada di video ini juga saya jelaskan bagian ini, kemudian bagian ini. Nah, tapi lebih jelas saya akan jelaskan lagi. Di sini adalah transisi, kemudian yang 1, 2, 3, 4 itu adalah overlay. Kalau teman-teman tidak tahu apa itu overlay, teman-teman silakan cek di internet apa itu. Teman-teman cari tahu apa itu overlay. Hari ini teman-teman pasti sudah tahu karena sering pakai aplikasi cepat, murah, Capcut, itu di situ ada overlay dan lain-lain. Teman-teman pasti tahu apa itu overlay. Nah, 1, 2, 3, 4 itu overlay. Kemudian yang di bawah itu adalah handle transisi. Kalau kita pakai Vmix yang sudah dibuat di dalam suatu semacam PC atau bawaan di luar itu pasti ada transisinya, transisi handle. Oke. Nah, pertama adalah cara bagaimana kita di sini ada bumper, kamera, audio input, kemudian title input, logo, tapi juga bumper closing. Nah, di sini teman-teman misalnya bumper, di sini teman-teman misalnya buka dengan bumper opening, logo multimedia atau logo multimedia atau video opening gereja teman-teman masing-masing. Nah, misalnya di sini saya input kita punya opening gereja itu di sini opening gereja itu misalnya kita punya logo multimedia, tapi juga template hari Minggu atau
depan gereja biasanya saya buat, biasanya itu ada semacam ini, macam warta singkat 12 gitu. Itu cara input. Caranya adalah teman-teman misalnya kalau untuk video teman-teman tinggal input, terus kemudian ke video, ke bagian video, terus browse, terus teman-teman cari video yang mau input, misalnya video iklan ini atau harga iklan atau yang terserah teman-teman yang mana ya dari teman-teman punya input. Jadi semua sudah terinput di sini. Kemudian kalau misalnya klik itu adalah gambar, teman-teman bisa buka di image, kemudian kemudian ke image, kemudian ke browse, terus teman-teman cari image yang mau di input. Misalnya di sini saya mau input ini, tinggal klik lalu open, kayak begitu. Terus kamera di sini juga teman-teman tinggal add, kemudian ke kamera teman-teman tinggal input kamera, nama apa namanya, capture card yang teman-teman pakai itu dia nama apa, nanti muncul di sini, teman-teman tinggal pilih, langsung dia akan terbuka, terus teman-teman oke. Misalnya di sini ini karena saya pakai apa namanya kamera foto, kamera bawaan PC. Kemudian begitupun audio, dan input audio tinggal cari nama apa namanya sound card, teman-teman punya nama itu apa, tinggal buka. Tapi di sini karena dia ada input ke banyak, jadi dia tidak suka, dia tidak mau berinput. Nah sekarang ke detail. Di detail sini ada begitu banyak detail bawaan vMix, baik itu vMix yang bukan prabayar, itu dia sudah siapkan banyak sekali detail. Teman-teman tinggal pilih yang mana yang teman-teman mau pakai sesuai dengan kesukaan teman-teman, tapi juga mood teman-teman, detail yang mana yang mau dipakai. Ini ya detailnya ada begitu banyak, tinggal pilih yang mana yang mau dipakai. Kemudian ada taker, tahu taker teman-teman. Kemudian ini untuk olahraga, kalau itu teman-teman streaming olahraga. Kemudian stringer, nanti saya akan jelaskan bagaimana pakai stringer. Kemudian ada timer, kemudian ada detail juga yang sama dengan ini. Bawaan vMix juga dia kasih lumayan banyak. Storyboard, timer lagi, taker lagi, teks kosong, multi view ada di sini juga, tapi juga sosial blend. Itu kalau teman-teman membuka terhubung dengan media sosial, teman bisa langsung buka di sini dan sosial media semua bisa muncul di sini. Nah, karena kebetulan di sini saya sudah edit beberapa template untuk kita pakai di gereja, dan untuk itu saya akan pakai yang saya baru edit saja. Nanti kita pakai itu ada ini templatenya, jadi saya tinggal buka browse, terus saya simpan di detail tersendiri, detail terbaru minggu, detail pada minggu, open, ada ini, tinggal saya oke. Muncul tinggal nama dan deskripsi. Setelah itu sudah close. Nah, di sini juga teman-teman bisa bagi dia, misalnya yang pertama ini teman-teman
titel ini yang sama bisa kita bagi berdasarkan susunan ibadah hari Minggu yang teman-teman laksanakan. Misalnya di ibadah Minggu tuh ada dimulai dengan ada pendeta, kemudian ada majelis yang pengantar pelayan, pengantar pelayan, tapi juga ada majelis yang bakar lilin dan sekaligus dengan lagu pembukaan dan lonceng ibadah. Itu teman-teman bisa pisahkan jadi satu titel, kita bisa bagi dia jadi satu titel. Nah, di sini kita misalnya input, misalnya di sini kita di jemaat itu sudah ada jadwal dan jadwalnya seperti ini dari jadwal majelis jemaat. Jadwalnya seperti ini, jadi kita sudah bisa tahu nama-nama pelayan, kemudian majelis yang nanti bertugas pengantar pelayan, lagu pembukaan, bertangguh, juga pemangkuk, tapi juga lonceng gereja. Yang kita isi di multimedia jemaat kita itu hanya pendeta, pengantar pelayan, lagu pembukaan, dan lonceng ibadah serta yang baca warta jemaat. Jadi di sini di headline itu kita bisa misalnya di sini pendeta Nelson Kaptarar. Kita bisa tulis nama pendeta. Ya. Dan ada keyboard lagi bermasalah seperti keyboard ya. Misalnya di sini pendeta Nelson Kaptarar. Terus kemudian gelar. Kecil sama terus di deskripsi ibadah apa, ibadah Minggu misalnya. Nah supaya tambah dia ke bawah, misalnya kita mau input satu kali, di dalam ini ada pengantar pelayan, ada pendeta, pengantar pelayan, warta jemaat dan lain-lain, itu teman-teman tinggal tambahkan di sini. Plus, oke. Kita seperti ini. Kemudian kita tulis nama pendeta, kemudian deskripsinya ibadah, misalnya ibadah Minggu tanggal 8 Juni 2025 pasti, terus kita tambah di bawah, kita tekan plus tambah, terus secara otomatis deskripsi tidak akan berubah. Di sini kita taruh depannya pelayan. Pelayan ibadah. Di sini secara otomatis dia sudah tersimpan. Kita kalau tambah, kita tinggal tambah lagi. Siapa lagi yang kita mau tambah? Misalnya yang kedua, salah satu penatua
Penatua, eh, Heran, Heran, Enggak. Deskripsinya adalah pengantar pelayan. Dengan tambahnya peng pengantar pelayan. Sudah. Setelah itu kita tinggal tambahkan lagi ke bawah. Terus kita input yang berikutnya, kita tinggal tambahkan lagi ke bawah. Kenapa? Kenapa demikian? Terus di sini kita tinggal kasih nama. Kita tinggal kasih nama dengan cara ini. Di sini di bagian di sini kita kasih nama dengan cara ini susunan acara nih. Titel ini kita mau susunan acara sampai dengan tata ibadah di dalam sini. Di dalam titel input titel tadi, titel input. Nah, yang pertama ini kita kasih nama, misalnya teman-teman mau kasih nama, teman-teman tinggal klik di yang ini, ada roda nih, warna hijau ke ungu nih, yang ada roda-roda nih, konfigurasi various input setting itu teman-teman klik, terus teman-teman ganti nama titelnya, ganti dengan pelayan, terserah. Biasanya tuh saya kasih, yang biasa input, jadi saya kasih nama pelayan, kemudian koma, spasi, MJ, singkat begitu, terus spasi, warta. Sudah, setelah itu namanya muncul. Jadi ketika saya kasih minimize macam ini, minimize dia begini, saya bisa baca. Kalau misalnya banyak, saya bisa baca. Nah, setelah itu kita input dia, misalnya kita mau tambah, tinggal klik kanan saja di dalam sini, terus title editor, pilih title editor, sudah tambah yang berikut. Misalnya lagu pembukaan, kita Mas siapa begitu, atau penatua siapa, Mas sudah. Ini misalnya sudah, tinggal di bawah sini kita ganti dengan lagu pembukaan. Oke, sudah, tinggal kita tambah, terus ya tinggal ya, setelah itu tambah, terus kita tambah lagi satu lagi. Misalnya kita langsung, kalau kamera mencukupi untuk yang bawa lonceng, berarti kita tambah yang bawa lonceng, pun nama di sini misalnya. Sudah, kita tinggal tambah lonceng. Sudah, kita tinggal tambah ke bawah.
Kemudian kita tambah yang baca warta jemaat. Misalnya yang bawa warta jemaat itu sekretaris, kita tinggal P2 ya tom sekretaris. Oh, karena 2. Oke, tinggal tambah terus terakhir di bawah sorry. Lonceng baru wakil sekretaris. Masuk saja. Masuk. Nah, situ kita tinggal tambah ke bawah, klik dalam sini, terus mengganti warta. Misalnya pembacaan warta jemaat. Nah, deskripsinya kita hapus. Tak, deskripsi terhapus. Nah, setelah itu kita close. Terus kita tinggal tambah dia lagi untuk input. Misalnya kita biasanya saya kalau input saya atur dia tata ibadahnya sendiri, kemudian nyanyiannya sendiri, pembacaan firmannya sendiri, dan solo atau yang mengisi pujian itu dia sendiri. Terus ada tambahan template lagi yang saya input ke dalam Vmix. Kenapa? Supaya memudahkan saya ketika jadi operator. Dan itu yang saya dan teman-teman multimedia pakai. Saya sudah input secara terpisah, baik bumper openingnya sendiri, kamera inputnya sendiri, kemudian audio input sendiri, detailnya juga sampai di detail pun saya masih bagi lagi. MC majelis yang bertugas, kemudian tata ibadah yang ada pembukaan, kemudian pengakuan dosa, hukum Tuhan, itu tata ibadah di dalam gereja saya di GKI di Tanah Papua. Terus nyanyian ibadahnya sendiri, pembacaan firmannya sendiri, tapi juga pengisi pujian sendiri. Kemudian ada tambahan-tambahan template-template yang lain. Nah, yang berikut itu teman-teman kalau mau tambah, misalnya mau tambah titel ini, tapi mau misalnya mau kasih tata ibadah, teman-teman tinggal bikin satu inputan lagi secara khusus untuk input tata ibadah. Itu tinggal teman-teman klik kanan di yang roda sini, klik kanan, kemudian klik kiri kreatif ritual input. Nah, itu nanti yang ada tertulis di dalam sini tidak akan hilang, tapi di dalam sini juga nanti sama. Kenapa? Supaya memudahkan kita supaya jangan tulis ulang lagi deskripsi, tapi sudah ada deskripsinya. Ini sudah ada deskripsi ini. Deskripsi ini sudah ada, tinggal kita hapus saja. Nah, sama kita ganti, misalnya ini kita mau bikin tata ibadah, berarti kita ganti tata ibadah. Udah, setelah itu kita tutup, kemudian kita klik kanan di dalam layarnya, terus kita detail editor untuk ganti. Sebelum kita ganti, kita harus hapus yang di bawah ini semua. Kita tinggal clear. Tak, ini clear ini.
teman-teman ketik clear langsung yes, langsung di bawah sini terhapus, terus kita ganti. Misalnya dimulai dengan prosesi lilin dinyalakan. Prosesi lilin ibadah ya. Dinyalakan. Deskripsinya tentu ibadah hari Minggu apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Itu sudah tidak terganti karena kita sudah input di awal sini. Tinggal kita flash tambah. Nah teman-teman, jangan terfokus ke area di atas ini, karena di atas ini nanti teman-teman untuk kasih besar tulisan, ganti jenis tulisan, kasih besar dan lain-lain. Coba bisa juga langsung di font sini, tapi juga bisa flash, min flash, kemudian ganti warna. Kemudian ini teman-teman mau isi, kalau misalnya itu settingannya untuk taker, teman-teman bisa isi. Tapi ini nanti saya jelaskan dari belakang tersendiri lagi videonya. Nah setelah teman-teman input prosesi tadi, apa namanya, ya setelah teman-teman input apa titel tadi, ini sudah tambahkan, tinggal lanjut dengan pembukaan ibadah misalnya. Nah tata ibadah ini sesuai dengan tata ibadah hari Minggu yang dipakai oleh, nah teman-teman, tata ibadah yang kita input itu sesuai dengan tata ibadah yang dipakai di ibadah hari Minggu atau ibadah apa saja itu kita input ke tata ibadah. Jadi sebuah tata ibadah itu bisa diinput jadi satu. Seperti tadi, misalnya cara input seperti tadi, kita tinggal klik kanan di dalam misalnya template atau titel ibadah yang tata ibadah, kita klik kanan di dalam, kemudian kita ke titel editor, terus kita buka, iya, setelah terbuka kita klik headline, kemudian kita tambah di situ, kita tambah menjadi pembukaan dan salam, atau apalagi saya lupa namanya. Iya, apa pembukaan dan salam ya. Sorry, ini panggilan ibadah. Ini terlihat jadi lupa-lupa. Ini panggilan. Oh iya, teman-teman. Misalnya macam tadi di sini di detail yang kedua sini, kita lihat bahwa bukan pembukaan ibadah tapi panggilan beribadah. Kita bisa ganti dengan cara klik kanan. Kita klik kanan kemudian titel editor. Klik kanan titel editor. Misalnya yang kedua ini salah. Ada kita input banyak, terus kita mau ganti yang nomor 2 karena nomor 2 tata ibadah yang kita input itu ada salah. Tong klik di yang salah itu, klik dia, terus kemudian tong ganti. Misalnya sini panggilan beribadah, pembukaan tapi panggilan.
berbeda. Panggilan ber. Oke, kita ganti. Nah, kalau misalnya itu mau lanjut input, misalnya lanjut input lagi, panggilan. Lanjut input, kita tinggal klik lagi tambah, kemudian kita klik di dalamnya, kemudian kita ganti. Misalnya yang kedua panggilan berbeda, kemudian pembukaan dan salam. Pembukaan dan salam. Terus kita tambah lagi, misalnya dengan lanjut ke penentuan atau penentuan dosa. Tentukan dan seterusnya. Oke, di sini ada kesalahan teman-teman. Pembukaan dan salam double, terus kemudian di bawah penentuan. Kita tinggal hapus saja yang ini. Oke, kita tinggal klik di tanda ini, min, terhapus. Begitu teman-teman. Nah, setelah tata ibadah terinput, kita input lagi kreatif. Kita buka satu lagi, kita tambahkan satu lagi dengan cara klik kanan di titel input yang sudah kita input, kita klik kanan di bagian konfigurasi use input setting atau bagian setting yang di bawah sini, kita klik kanan yang ini gambar roda bergerigi kayak ini, bulatan bergerigi ini, kita klik kanan, kemudian kita kreatif virtual input, kita create dia atau tambah dia supaya kita input. Nah, di sini kita jangan lupa ganti nama, kita klik di yang sama yang tadi yang klik kanan, tapi ini kita tidak klik kanan, kita klik tambah. Kita klik tanda gerigi, bulatan bergerigi itu kita klik dia untuk kita ganti nama, misalnya ini kita ganti dengan nyanyian ibadah. Nyanyian ibadah itu di dalam nyanyian ibadah yang nanti dinyanyikan ketika tidak ada di dalam liturgi. Jadi silakan teman-teman input, kita tinggal setelah ganti kita tinggal klik di dalam klik ini di dalam sini, kita klik kanan, kita titel editor, kemudian kita clear semua yang di bawah sini, terus kita ganti nyanyian. Misalnya nyanyian rohani, nyanyian rohani nomor berapa misalnya, nomor 136 ayat bait pertama dan kedua dan ketiga. Sudah tinggal tambah. Di deskripsi ini kita ganti judul lagu. Kalau tidak ada judul lagu, kalau teman-teman tidak mau tambah judul daripada nyanyian itu, kita tinggal pakai pada minggu saja. Tapi kalau kita teman-teman multimedia di kita itu kita pakai judul lagu. Di sini kita pakai judul lagu nyanyian rohani 136 bait pertama itu kita judul lagu, misalnya Halis benar judulnya, misalnya itu judulnya ini misalnya saja. Sudah tinggal
judul lagu atau ada judul lagu, kita tinggal copy saja ke dalam. Jadi begitu teman-teman. Nah, saya jelaskan ulang sekali lagi teman-teman, jangan sampai teman-teman salah. Iya teman-teman, saya jelaskan ulang lagi bahwa detail yang kita input di sini kita akan gunakan sebagai overlay. Kita gunakan overlay. Kamera yang kita input, kemudian bumper dan kawan-kawan itu kita pakai transisi. Silakan teman-teman mau pakai quick play, cut, fade, merger, flip atau stringer, silakan. Tapi detail logo yang kita input untuk jadi logo brand kita atau nama jemaat kita, logo input yang kita pakai di gereja itu teman-teman pakai di overlay berapa? Teman-teman harus ingat di yang biasa tampil di sebelah kiri, macam kalau TV nasional itu kita nggak ada lihat itu RCTI, Trans dong punya yang dong ada pakai itu sudah kita juga bikin tom punya baru tom pakai di sebelah mana. Macam misalnya ini kan saya ada bikin nih logo stream, saya setting deh kasih kecil. Kalau mau lihat ini kan saya bikin cepat, kalau kamu ini kamu nonton video di link berikut ini, link ini di link di video yang saya dijelaskan tentang bagaimana cara input, setting dia ke sebelah mana, ambil berapa pixel dari kiri, dari atas, berapa pixel. Nah misalnya begini teman-teman, ini kita taruh dia di overlay kanan. Tapi sabar, sebelum itu saya kasih jalan satu video dulu. Oke, kita kasih jalan satu video, lalu kita kasih jalan merger, jalan. Nah di logo input ini kita taruh dia di sebelah kiri atas. Detailnya itu kita pakai overlay 1. Kenapa? Karena dia hanya memakai ruang sebagian untuk menutupi gambar yang kita. Tapi kalau teman-teman misalnya sudah ada gambar di sini, terus teman-teman di gambar berikut teman-teman pakai merger, pakai overlay lagi 1 misalnya atau 2, teman-teman mau ganti, misalnya ganti kembali ke sini, kasih mau transisi dia tidak bisa muncul karena ada overlay, ada gambar di atas gambar, ada gambar di atas gambar yang menghalangi. Jika overlay di template berikut itu harus dilepas supaya bisa begitu. Nah, misalnya yang ini kita mau pakai detailnya kita tetap pakai overlay karena dia akan ganti-ganti begitu. Terus misalnya di sini teman-teman, kalau input kita di tata ibadah itu ada misalnya di pertama dimulai dengan proses ibadah, yang berikut kita tinggal kasih mati, kita tidak perlu cari lagi, kita tinggal klik kanan terus kita lihat proses ibadah, oh ada panggilan beribadah, kita tinggal klik panggilan beribadah, terus kita klik overlay 1 untuk kasih muncul, terus kita matikan. Nah supaya lebih jelas teman-teman lihat di sini. Nah klik kanan, kita ganti ke pembukaan, kita ganti itu, kita tinggal kita buka dengan overlay 1. Klik kanan lagi di detail, kemudian kita buka pembukaan dan salam atau kembali ke prosesi lilin ibadah dinyalakan. Jadi kalau kita input semua itu enak sekali kalau kita jadi operator. Kita tinggal hafal, oh ini klik kanan, klik, ini klik kanan, klik, ini klik kanan, klik, diganti seperti itu. Setelah itu kita tinggal overlay 1,
terus kita kasih kembali, tutup. Kita overlay satu untuk buka, klik dia, klik overlay satu lagi untuk post dia. Itu cara teman-teman di multimedia input template detail ibadah yang teman-teman lihat kalau teman-teman ikuti kita di akun di Jemaat GKI Diaspora Kota Raja, dia punya live streaming, itu detailnya kita sudah input terpisah. Jadi kita pilih dia di detail input ibadah itu kita sudah pilih dia seperti ini, sehingga di waktu kita mau ikuti jalannya ibadah sesuai dengan tata ibadah yang dipakai di hari Minggu itu sudah sangat sangat enak. Sudah tinggal pendeta bilang hukum Tuhan atau dimulai dengan proses ibadah, kita tinggal proses ibadah, kemudian panggilan beribadah, kita tinggal pindah panggilan beribadah, pembukaan dan salam tinggal pindah, tinggal pakai overlay satu, selepas. Begitupun ada yang kasih majelis-majelis yang tadi yang saya sebutkan di pelayan MJ War tadi yang detail pertama sini, itu juga kita input, jadi kita tinggal ganti-ganti saja siapa yang pakai lonceng, kamera menuju ke dia, terus pengantar pelayan, prosesi masuk itu kita ambil, kita cantumkan pelayan yang pengantar pelayan itu punya nama, kemudian prosesi bakar lilin, setelah itu dibuka dengan pembukaan dan panggilan beribadah, kita tinggal kasih masuk namanya. Nah, itu bagaimana itu cara input detail ke dalam image yang ada di jemaat kita, di multimedia kita. Teman-teman bisa lihat live kita, detailnya kita tidak pakai. Setelah kita pelajari, ternyata bisa bikin detail di luar daripada di dalam situ, walaupun dia sudah sediakan banyak, tapi kita bisa edit lagi untuk kita kasih masuk. Nah, kalau teman-teman misalnya pakai Vivix di gereja, teman-teman bisa edit sendiri untuk pakai. Tapi saya kira Vimix best juga kita bisa bikin teksnya sendiri dan kita bisa pakai juga di detailnya bisa kita pakai. Mungkin begitu saja. Dan kalau misalnya kamu merasa video ini bermanfaat untuk mungkin begitu saja. Dan teman-teman, kalau kamu merasa video ini bagus, bermanfaat, kamu bisa teruskan ke teman-teman yang hari ini juga sedang melaksanakan streaming ibadah di jemaat-jemaat yang lain, supaya kita baku bantu. Saya datang ke kamu, tapi saya bikin video ini supaya kamu juga bisa sama-sama kita penguatan pelayanan dalam jemaat dengan mengikuti perkembangan yang hari ini sedang terjadi. Jadi kita juga mengikuti perkembangan yang hari ini sedang terjadi, tetapi di sisi lain kita juga bisa simpan ini sebagai sebuah dokumen gereja ibadah. Kecuali kalau YouTube itu udah tutup, baru kita tidak, dokumennya hilang. Tapi selama masih ada dan berkembang terus, itu sebagai sebuah dokumen. So, kamu terus ikuti saya, kamu juga bagikan supaya orang lain lagi ikuti saya. Kalau kamu merasa bagus, kamu suka, tapi juga kamu bisa tinggalkan tanda-tanda kalau kamu ada hadir dengan komentar,
Terus kami ingin bahas apa lagi, kamu tinggal komen. Tapi kita masih di seputaran belajar. Kalau kamu tanya tentang remix nanti saya jawab, tapi juga Word nanti saya jawab. Oke, begitu saja. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati.